Acara selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana kita. Kepada Saudari Vini Fitria, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian yang sangat saya hormati, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Vini Fitria sebagai Ketua Pelaksana dalam acara webinar ini. Webinar kita hari ini mengambil topik tentang Kusiap Penuhi Giziku dan Sukses Mengasihi. Tak hanya dalam hal penting, namun juga sangat berguna bagi para ibu hamil dan ibu menyusui. Dalam webinar ini nantinya kita akan membahas tentang Kusiap Memenuhi Giziku, di mana akan membahas mengenai tentang manfaat, penambahan zat gizi, dan frekuensi makan dalam sehari, dan jenis makanan yang tersusun dalam satu hidangan makanan yang sama, dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. Dan juga kita akan membahas mengenai ASI eksklusif, di mana akan membahas mitos dalam menyusui, masalah dalam menyusui, juga menjelaskan teknik menyusui yang benar. Untuk lebih lengkapnya, nanti akan dipaparkan oleh pemateri yang akan dipandu oleh moderator. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan beralih ke moderator yang kedua. Izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Baik, beliau bernama Sari Sekarwati, lahir di Garut, tanggal 24 September 2003. Alamatnya di Kampung Karanganyar, RT 1 RW 1, Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Agamanya beragama Islam, statusnya mahasiswa. Beliau pernah berpendidikan di SDN Negeri Ciburial 1, SMP Negeri 1 Leles, SMA Negeri 2 Garut, dan yang sekarang beliau sedang menempuh pendidikannya di Stikes Karsa Husada Garut. Adapun pengalamannya yaitu pernah menjadi anggota Paskibra SMA Negeri 2 Garut. Yang kedua, pernah menjadi anggota Paduan Suara SMA Negeri 2 Garut. Yang ketiga, pernah menjadi sekarang sedang menjadi anggota Himada 3 Kebidanan. Dan adapun hobinya yaitu beliau hobi traveling ya. Baik kepada Teh Sari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memandu acara webinar ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sampai hari ini. Sholawat dan doa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sari Sekarwati yang akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini. Webinar kita pada hari ini bertemakan sukses mengasihi bayi sehat ibu bahagia, di mana para peserta semuanya akan mendengarkan pemaparan langsung dari pemateri yang yaitu ada Nopi Rahmatunisa dan Nikma Nur Isani Ayu Putri. Sebelum itu izinkan saya membacakan CV pemateri kali ini.
Baik, yang pertama nama Nopi Rahmatunisa, tempat tanggal lahir Garut 14 Juli 2003, alamat Kampung Cicaang, RT 1 RW 9, Desa Sukamaju, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, agama Islam dan status mahasiswa. Riwayat pendidikan SDN Sukamaju 5, SMP Negeri 1 Cilau, SMK Sentosa Cilau, dan Stikas Karsa Husada Garut. Pengalamannya pernah menjadi anggota Rohis SMP Negeri 1 Cilau, anggota OSIS SMK Sentosa Cilau, dan untuk hobi traveling. Dan ada pemateri kedua, nama Nima Nur Ihsani Ayu Putri, tempat tanggal lahir Garut 18 Mei 2003, alamat Kampung Cigarung, RT 4 RW 6, Desa Cihike, Kecamatan Bumbulang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, agama Islam, status mahasiswa. Untuk riwayat pendidikan, SDN Cihike 2, SMP Negeri 1 Bumbulang, SMA Negeri 7 Garut, dan Stikes Karsa Husada Garut. Untuk pengalamannya, pernah menjadi anggota OSIS SMA Negeri 7 Garut, Wakil Ketua PMR SMA Negeri 7 Garut. Yang ketiga, sekarang menjadi anggota Hima D3 Kebidanan. Untuk hobi, membaca Wattpad, novel, dan traveling. Baik, langsung saja ya ke pemaparan materi kepada Nopi Rahmatunisa. Untuk itu saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang. Saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nopi Rahmatunisa. Sebagai pemateri, sukses mengasihi, bayi sehat, ibu bahagia. Nah, pada webinar kali ini ada beberapa bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai ASI eksklusif, mitos dalam menyusui, masalah dalam menyusui, anatomi payudara, teknik menyusui, dan perbedaan antara ASI dengan susu formula. Next. Nah, bahasan yang kita bahas mengenai apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif atau lebih tepat pemberian ASI atau air susu ibu secara eksklusif adalah ketika bayi hanya diberi ASI sejak usia 30 menit postnatal atau setelah lahir sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, air putih, madu, air teh, atau tanpa tambahan makanan. Jadi yang disebut ASI eksklusif ini ASI yang diberikan kepada bayi sejak 30 menit setelah lahir sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI, namun ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari ASI. Yang pertama, manfaat ASI bagi bayi diantaranya yang pertama dapat menciptakan rasa nyaman dan aman ketika bersama ibu. Yang kedua, mengandung gizi yang cukup dan sesuai untuk bayi. Yang ketiga, ASI mengandung zat pelindung terhadap infeksi.
Yang keempat, mengurangi prevalensi gigi keropos. Yang kelima, ASI dapat mencegah diare pada bayi. Nah, adapun manfaat ASI bagi ibu, diantaranya metode diet yang efektif, alat kontrasepsi alami, dapat mengurangi stres dan menurunkan risiko terhadap kanker. Di sini ada beberapa mitos yang sering terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama, mitosnya si kecil yang mengalami diare tidak boleh diberikan ASI. Namun, secara fakta, ASI justru mencegah terjadinya dehidrasi, sekaligus mengandung antibodi untuk melawan infeksi sebagaimana tadi telah disebutkan pada manfaat ASI untuk bayi. Mitos yang kedua, jika ukuran payudara kecil, maka ASI yang diproduksi hanya sedikit. Namun, secara fakta, ukuran payudara tidak dapat mempengaruhi jumlah produksi dan kualitas ASI. Jadi, ASI tidak dipengaruhi oleh ukuran payudara. Nah, mitos yang ketiga, ASI pertama merupakan susu basi dan tidak baik untuk bayi. Namun, secara fakta, ASI pertama mengandung kolostrum yang memiliki zat kekebalan tubuh. Jadi ketika ibu menyusui atau ibu calon menyusui, nanti ketika ada pengeluaran ASI berwarna kekuningan, yang pertama tidak boleh dibuang. Itu mengandung zat kekebalan tubuh untuk bayi. Mitos yang selanjutnya, kandungan susu formula mahal dapat menyamai ASI. Namun secara fakta, semahal apapun susu formula tidak dapat menyamai kandungan dari ASI. Nah, mitos yang terakhir, minum es dapat menyebabkan ASI menjadi dingin. Namun secara fakta, suhu tubuh dan ASI yang dikeluarkan tidak dipengaruhi oleh makanan seperti ketika mengonsumsi es. Selanjutnya ada beberapa masalah ketika menyusui dan juga cara mengatasinya. Masalah yang pertama yang sering terjadi pada ibu menyusui diantaranya yaitu puting susu lecet, di mana puting susu lecet adalah luka retakan yang menyakitkan pada kulit puting dan areola. Penyebab dari puting susu lecet diantaranya pelekatan yang tidak sempurna, peradangan pada jaringan payudara atau yang disebut dengan mastitis, penggunaan pompa ASI yang terlalu kuat, infeksi jamur pada kulit, puting, dan juga bisa beradap dalam mulut bayi. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi puting lecet, diantaranya bisa menggunakan pompa ASI, bisa menggunakan kompres air hangat, menggunakan pelembab alami seperti minyak zaitun, minyak kelapa, dan lain-lain, menggunakan bahan alami seperti lidah buaya, bisa juga dikompres menggunakan kantong teh. Masalah yang sering terjadi ketika menyusui yang kedua yaitu payudara bengkak. Nah, di sini terdapat gejala ketika payudara bengkak, di antaranya payudara terasa penuh, keras, panas, dan juga nyeri. Cara mengatasi payudara bengkak yang kita bisa lakukan, bisa menggunakan kompres dingin, kompres hangat, merendam payudara, kompres dengan daun kol, pijat secara lembut, bisa juga menyusuinya dengan memerah atau menggunakan pompa. Masalah yang ketiga yaitu puting susu tenggelam. Di sini bisa dilihat pada gambar puting susu yang normal dan puting susu yang tenggelam. Ada di sini 3 teknik atasi puting datar. Yang pertama, rangsang puting dengan cara pegang puting lalu gulung dengan ibu jari dan telunjuk selama 30 detik. Kemudian kompres dengan air dingin sebelum menyusui, bisa dilihat pada gambar nomor 1. Nah, yang kedua yaitu tekan areola. Pegang payudara dengan posisi ibu jari di atas dan jari-jari lain di bawah. Lalu tekan atau tarik payudara ke arah dada. Bisa dilihat pada gambar nomor 2. Teknik yang ketiga yaitu bisa menggunakan pompa ASI. Gunakan pompa ASI sebelum menyusui untuk menarik puting yang datar. Bisa menggunakan pompa ketika puting susunya tenggelam.
Next. Nah, di sini ada anatomi payudara. Bisa dilihat di gambar. Di sini terdapat puting, areola, dan juga bagian payudaranya. Nah, bisa dilihat di gambar, di dalam payudara juga terdapat jaringan lemak, alveoli atau tempat produksi ASI, ada ductus yaitu saluran ASI, terdapat puting, areola, kelenjar Montgomery, dan juga jaringan lemak. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nikma Nur Isani Ayu Putri. Untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih terhadap moderator yang telah memberikan waktunya terhadap saya untuk memberikan waktunya terhadap saya menyampaikan materi yang selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu macam-macam atau bentuk dari puting susu. Ada 4 macam bentuk puting susu. Yang pertama, bentuk puting susu yang normal bisa dilihat di gambar. Yang kedua, ada bentuk atau puting payudara yang pendek. Puting susu atau puting payudara yang pendek biasanya bentuknya lebih pendek dari yang normal. Lalu yang selanjutnya ada bentuk puting payudara yang panjang. Bentuk puting payudara yang panjang bentuknya lebih panjang dari yang normal. Lalu yang selanjutnya ada bentuk atau puting dari puting susu yang terbenam atau terbalik. Jadi si putingnya itu terbenam atau terbalik ke dalam payudara. Nah, di sini ada tanda bayi cukup ASI. Yang pertama, biasanya dalam 1 bulan berat badan anak akan naik sekitar 400 gram sampai dengan 1 kg. Lalu, dagu bayi biasanya terlihat bergerak naik turun saat menghisap ASI. Dan juga kadang ada ASI pada sudut bibir bayi saat menyusui. Payudaranya biasanya terasa kosong dan kempes setelah menyusui. Bayi juga yang cukup ASI biasanya BAB minimal 1 kali sehari dan warna putihnya itu berwarna kuning cerah. Bayi biasanya buang air kecil minimal 6 kali sehari. Lalu setelah menyusu biasanya bayi terlihat nyaman, tenang, dan kadang tertidur pulas. Nah, di sini ada juga yang namanya ASI perah. Pastinya di zaman sekarang tidak asing lagi ya dengan ASI perah. ASI perah biasanya digunakan untuk ibu-ibu yang bekerja memiliki kegiatan di luar rumah tetapi masih ingin memberikan ASI-nya untuk bayinya. ASI perah itu merupakan ASI yang diperas, kemudian disimpan dan diberikan kepada bayi sesuai dengan kebutuhannya. Ini juga merupakan salah satu cara yang efektif yang dilakukan oleh ibu menyusui yang memiliki kesibukan di luar rumah. Disebabkan karena rasa khawatir akan merubah kandungan gizi dari ASI yang disimpan tersebut. Di sini ada daya tahan ASI yang disimpan dalam beberapa tempat. Untuk daya tahan ASI yang baru diperah dan disimpan di suhu ruangan yaitu sekitar 25 derajat Celcius, biasanya itu bertahan hanya 4-8 jam saja. Lalu, daya tahan ASI yang dari kulkas lalu mencair itu harus digunakan secepatnya karena ditakutkan kandungan dalam ASI tersebut akan basi atau juga hilang. Lalu untuk daya tahan ASI dalam cool box biasanya itu hanya bertahan 24 jam saja atau 1 hari. Kisaran suhunya sekitar minus 15 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Untuk daya tahan ASI dalam freezer berkisar sekitar suhunya minus 18 derajat Celcius itu bertahan 3-6 bulan. Untuk daya tahan ASI yang baru disimpan dalam kulkas, jadi ASI-nya yang di bawah freezernya, bukan di freezernya, itu hanya bertahan 5 hari saja.
Nah, di sini ada cara mencairkan dan menghangatkan ASI yang benar. Yang pertama-tama, pindahkan ASI terlebih dahulu yang beku dari freezer ke chiller sampai dengan batu esnya mencair. Yang kedua, bisa juga dipindahkan ke suhu ruangan sekitar 1 jam. Lalu, gunakan air mengalir untuk mencairkan ASI dan letakkan ASI dalam mangkuk berisi air hangat dan diamkan beberapa saat sampai ASInya benar-benar mencair dan dalam keadaan hangat. Dan juga ada hal penting dalam pencairan ASI. ASI yang beku tidak boleh dicairkan dalam panci atau dalam api yang langsung. Jangan menggunakan microwave juga karena dapat mengubah kandungan ASI-nya. Nah, di sini ada hal-hal yang harus dihindari saat menyimpan ASI perah. Membekukan kembali ASI yang sudah dicairkan. Mengapa tidak boleh? Karena ditakutkan ASI tersebut sudah basi atau bahkan kandungannya sudah hilang. Lalu merendam atau memanaskan ASI di air panas. Ditakutkan juga memanaskan ASI di air panas secara langsung, itu dapat suhunya terlalu panas untuk si bayi. Lalu menghangatkan ASI di microwave, mencampur ASI segar dengan ASI yang dari kulkas, dan juga mengocok ASI. Di sini ada perbedaan ASI dan susu formula. Yang pertama, ASI pastinya biayanya murah dan praktis karena setiap ibu pasti memiliki ASI. Lalu ASI juga kaya akan DHA dan AA untuk pembentukan sel otak, mudah diserap oleh usus bayi juga. ASI juga mengandung laktoferin yang baik untuk usus, lisosim atau enzim antimikroba, protein pembangun tubuh dan juga otak. Lalu ASI juga kaya akan laktosa, oligosakarida yang meningkatkan kesehatan untuk usus. ASI juga kaya akan sel darah putih dan imunoglobin yang berguna untuk kekebalan tubuh bayi tersebut. Lalu ASI juga mengandung zat besi, zinc, kalsium, antioksidan yang alami yang dapat diserap oleh tubuh bayi. Sedangkan susu formula sendiri pastinya harus beli dulu, berbayar. Juga susu formula tidak ada kolesterol, kurang DHA, dan juga sulit dicerna oleh usus bayi. Susu formula juga tidak ada laktoferin dan lisosim, protein pembangun otak dan tubuhnya kurang. Susu formula juga kurang kandungan laktosa, oligosakarida, dan beberapa susu formula bahkan tidak ada yang mengandung kandungan tersebut. Susu formula tidak ada sel darah putih atau sel lainnya, dan juga memiliki imunoglobin yang lebih sedikit dari ASI. Susu formula juga sulit dicerna oleh usus bayi. Di sini ada cara menyusui yang benar, boleh dilihat di gambar di layar.
Mohon maaf, ada kendala. Nah, mungkin teman-teman semua dan juga para hadirin yang ada di sini sudah melihat bagaimana cara menyusui dalam video tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan materi sudah selesai, tapi tenang saja buat para peserta yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand dan sebutkan identitasnya. Silahkan kepada Nala Salsabila. Baik, terima kasih Teh. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nala Salsabila dari UPI Kampus Tasikmalaya. Sebelumnya terima kasih materi yang sudah luar biasa yang disampaikan. Saya ingin bertanya nih Teh. Apabila seorang wanita itu tidak mau melakukan imunisasi TT, apa ya yang akan terjadi? Gitu Teh. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus ya, Teh Nala. Oke, terima kasih sebelumnya Teh. Baik, pertanyaannya akan ditampung dulu ya. Untuk yang lain, apakah ada yang bertanya? Para ibu-ibu. Untuk pertanyaannya seputar ASI ya, para peserta. Izin bertanya Teh. Baik, kepada Teh Sunsun silahkan. Mengapa setelah usia 6 bulan bayi harus diberikan makanan pendamping selain ASI? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya buat Teh Sunsun. Terima kasih. Apakah ada yang lain? Mau bertanya, Neng. Baik, Ibu, silahkan. Mau nanya nih ya. Kadang kan tidak semua wanita itu pasti istimewa ya. Cuma ada beberapa kasus nih. Contohnya ibu sendiri nih ya. Anak 3 tapi semuanya nggak ada yang pakai ASI. Karena ASInya nggak pernah keluar gitu, Neng. Kering kerontang. Nah, udah dicoba
berbagai macam cara, udah konsul juga, tapi tetap nggak ada. Terus juga setelah ditanya juga ternyata dari orang tua dulu juga memang nggak pernah pakai ASI karena dari ibunya ibu, berarti ibunya ibu gitu. Untuk Ibu Windy, bisa diulang pertanyaannya, soalnya tadi terputus. Enggak, ini kan mau tanya nih, kan apa namanya yang dialami sama saya sendiri nih, tidak menyusui, tidak mengasihi karena memang tidak ada kendalanya, tidak ada ASI. Nah, dari kehamilan pertama sampai ketiga pun usia kandungan 7 bulan juga enggak. Kan kalau usia 7 bulan udah keluar ASI, ini udah enggak sama sekali ya. Dan itu tuh terjadi selama 3 generasi ke atas gitu, nggak pernah ada ASI-nya. Terus kata mama, saya nanya konsultasi juga ke beberapa teman, terus ke beberapa dokter gitu ya, katanya apa namanya pasti ada ASI, tapi kenyataannya nggak keluar tuh. Itu normal atau gimana? Oh iya, baik. Pertanyaan yang bagus ya untuk Ibu Windy. Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Nanti akan dijawab oleh pemateri ya. Iya. Nah, baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Baik. Baik, itu ada lagi yang ingin bertanya. Silakan kepada Ibu Lina. Assalamualaikum, Teh izin bertanya. Iya, silakan Ibu. Katanya ya ini dengar-dengar kalau ibu-ibu tidak menyusui, katanya biasanya suka ada benjolan di payudaranya. Itu apa benar atau enggak? Disebabkan oleh apa? Pertanyaan yang bagus ya Ibu Lina, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Nala mengenai suntik imunisasi TT. Kan imunisasi TT biasanya dilaksanakannya pranikah. Nah, salah satunya jika tidak dilaksanakannya suntik TT, biasanya terjadi meningkatnya risiko tetanus pada wanita dan bayi yang
ketika dikandungnya kelak. Dan juga ketika tidak dilakukan imunisasi TT berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan seperti penyumbatan arteri paru-paru, pneumonia, kesulitan bernapas, kelumpuhan, bahkan kematian. Jadi sebaiknya imunisasi TT tersebut dilakukan ketika pranikah. Seperti itu mungkin Teh Nala. Nala, apakah ada? Sudah jelas? Mungkin ada kendala ya dari Teh Nala. Dilanjut saja ya untuk menjawab pertanyaan dari Teh Sunsun, akan dijawab oleh pemateri ya. Baik, ada pertanyaan ya dari Teh Sunsun, mengapa bayi setelah 6 bulan harus diberikan makanan pendamping selain ASI? Mungkin ASI memang bagus ya, terbukti untuk memenuhi kebutuhan bayi, memiliki kandungan yang lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Tapi pada usia 6 bulan ke atas itu biasanya kalori dari ASI tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan energi dari bayi tersebut. Oleh karena itu, usia bayi dari 6 bulan harus diberikan makanan pendamping selain dari ASI tersebut. Bagaimana Teh Sunsun, apakah sudah jelas? Baik, Teh, sudah jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Ibu, yang selanjutnya pertanyaan dari Teh Lina mengenai benjolan pada payudara. Benjolan tersebut bisa dikarenakan adanya pembesaran kelenjar limfe atau ketika dahulunya tidak menyusui, jadi terjadinya benjolan pada payudara. Nah, sebaiknya konsultasikan ke bidan atau ke dokter untuk mengetahui penyebab dari benjolan tersebut. Seperti itu mungkin Teh Lina, bagaimana? Oh, iya, iya. Jadi bakalan selalu ada atau beda-beda gitu yang nggak menyusui? Tidak semua wanita menyusui, mungkin Teh ada benjolan. Seperti tadi harus dikonsulkan terlebih dahulu ke bidan atau ke dokter untuk mengetahui penyebabnya seperti apa. Oh iya, iya. Terima kasih. Ya.
Baik, di sini akan menjawab pertanyaan yang terakhir ya dari Ibu Windy, akan dijawab oleh pemateri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Windy. Apakah wanita yang ASI-nya tidak keluar, hal tersebut merupakan hal yang normal atau tidak? Setiap wanita memiliki permasalahannya masing-masing mengenai payudara atau ASI-nya. Hal tersebut merupakan hal yang normal ya Ibu, karena tidak semua wanita gampang atau untuk mengeluarkan ASI-nya. Jika sudah dilakukan beberapa cara ataupun beberapa hal untuk mengeluarkan ASI-nya, tapi ASI-nya sulit atau mungkin sangat susah untuk keluar, jadi daripada menyakiti bayinya dengan tidak menyusui, mungkin memang lebih baik diberikan susu formula. Jadi hal tersebut merupakan hal normal ya Ibu. Bagaimana Ibu Windy, apakah jelas? Sudah jelas, Neng. Sarangnya, Baik, terima kasih ya kepada semuanya yang sudah bertanya. Terima kasih kepada pemateri untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang di-share oleh pemateri kita hari ini bermanfaat. Sebelum sesi berakhir, saya perwakilan panitia akan mengadakan door prize. Bagi 2 orang yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah dengan nominal voucher 50.000 per orang. Bisa ditukar dengan voucher token listrik, pulsa, ShopeePay, GoPay, dan Dana. Tapi dikhususkan untuk ibu-ibu ya. Pertanyaan yang pertama nih. Ada yang tahu atau masih ingat, tadi sudah dijelaskan berapa lama pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Ayo ibu-ibu. mau menjawab, Neng. Ya silakan, ayo loh, ini voucher 50.000. Ayo ibu-ibu. 6 bulan, Neng. Iya, betul sekali Ibu Windy. Selamat, Ibu mendapatkan voucher 50.000. Terima kasih. Nanti bisa di-chat ya sama panitia. Ini nih ada lagi ya, satu lagi. Tegangnya ini ibu-ibu. Selanjutnya ya pertanyaannya itu gampang loh ini mah. Perbedaan ASI dan susu formula. Siapa yang bisa? Ya ibu-ibu. Iya silakan Ibu Lina. Yang pertama meningkatkan kekebalan tubuh ya. Gimana Ibu, mohon diulang. Meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi. Dedek. Gimana pemateri, sudah tepat jawabannya atau kurang? Jawabannya kurang tepat ya Teh. Oh iya. Mau menjawab. Iya boleh. Itu buat siapa itu, Ibu Will? Oh itu Teh Ibu atau Ayah? Silakan sebutkan namanya ya. Mohon izin kepada Bapak Will, mohon di-mute. Mau menambahkan. Udah di sana deh biar nggak gatal.
Gimana ibu-ibu, ada yang bisa jawab nggak nih? Perbedaan ASI dan support, Neng? Iya, betul. Siapa ini yang Perbeda. mau menjawab? Aku. Siapa ya? Ibu Windy, Ibu Windy. Iya, silakan Ibu Windy. Berarti Ibu Jadi- Windy ini fokus nih dari tadi bisa ngejawab. Perbedaannya ASI dan support, pertama perbedaannya kalau ASI itu penuh akan AH dan DAH. Kalau misalkan support itu ada AH dan DHA tapi tidak sebesar ASI. Terus juga ASI itu perbedaannya kayak akan nutrisi, terus kalsium, terus juga dia ada sel darah putihnya juga. Terus kalau support itu kurang lah ya. Terus kalau untuk perbedaan ASI dan support adalah karena dia kaya akan protein, mineral dan segalanya vitamin gitu ya. Jadi otomatis sangat bagus dan sangat mudah dicerna oleh si bayi gitu. Sedangkan support kadang agak susah dicerna oleh si bayi. Terus juga kalau untuk support dan ASI, kalau ASI itu daya tahan tubuh ke bayi itu sangat tinggi, kalau support itu kurang gitu. Seperti itu. Dan yang terakhir kalau ASI perbedaannya nggak usah bayar, kalau support harus beli gitu. Iya, gimana nih pemateri jawabannya? Iya, betul sekali Ibu Windy jawabannya. Yeah. Terima kasih atas jawabannya. Senang sekali ya. Lumayan tuh Ibu Windy dapat 75.000 ya. Untuk Ibu Lina dapat voucher 25.000. Terima kasih, hatur nuhun, jazakallah khairan kasiran ya. Iya, sama-sama Ibu Windy. Baik, langsung saja ya penutupan. Baik, kepada para peserta yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir, saya Sari Sekarwati pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.